Proy, balik deh Proy di channel saya Proy. Jadi sekarang mau tanya-tanya sedikit lah, kalau sedikit sih mungkin agak banyak Proy. Jadi gini Mang Beben, pengen nanya sih seputaran latar belakang lah, sedikit kepo nih. Siapa tahu teman-teman juga belum pada tahu sih latar belakang Mang Beben dulunya gimana. Jadi awal mulanya terjun ke dunia YouTube sama ke dunia peranjingan itu tuh kapan, sama kenapa sih kepikiran sampai ke situ Mang Beben? Iya mah, aduh, ceritanya sedikit panjang dan sedikit serius. Jadi ya bangetnya udah banget serius ya. Nah, ini muka sudah serius, jadi lang kopi lang mau lah di kandang lah. Bari bawa kopi genahannya. Dah bang. Keranya ini si Mas Gondok seneng dulu kopi. Saya rokokna oke. Ayah rokok nama ayah. Dah. Jadi kalau misalkan ditanya sama banyak juga sih pertanyaan nanya ke Mang Bebennya. Udah berapa lama Mang Beben miara anjing? Ya, Mang. Terus udah berapa lama Mang Beben terjun di dunia YouTube? Jadi jawabnya hiji lah nya. Soalnya setahu saya mah gitu Mang, asacan pernah Mang Beben cerita tentang Mang Beben gitulah. Khususnya Belum oke sih emang. tak benar tak gitu mah tak. Serasa pas gitulah dibikinin konten gitu Mang. Oke. Jadi mudah-mudahan dari cerita Mang Beben bisa menginspirasi nya. Bisa menginspirasi rekan-rekan semua ya. Jadi kita flashback dulu ini ke masa lalu. Mang Beben pertama kali miara anjing itu di 2014 Kang. Dan pertama miara teh langsung anjing pitbull. Si Feli atau si Mang Tolai? Bukan si Feli. Jadi sebelum si Feli teh Mang Beben udah pernah punya anjing pitbull namanya si Angel. Si Angel teh dikasih dapat dari teman. Nah itu pertama kali Mang Beben miara anjing langsung pitbull di tahun 2014 sampaikan ke ayeuna. Nah terus kalau misalkan ditanya sama Kang Mang Beben terjun di dunia YouTube udah dari kapan misalkannya? Ya. Dari tahun 2017. Nggak tahu akhir, nggak tahu pertengahan, palingnya poho deui gitu. Dari tahun 2017 Kang. Jadi berawal dari iseng asal nama. Berawal dari iseng. Tadi nama kan bikin YouTube channel YouTube teh namanya juga bukan, masih belum Beben TV, masih ada nama pribadi Kang. Dan isinya teh masih berupa file-file pribadi ku saya teh. Nah pas kesini mikir saya kan miara anjing tuh. Kadang kan saya juga suka jadi pertanyaan. Anjing teh cara ngerawat teh nu bener kayak gimana sih? Terus ngasih makannya kumaha? Terus kalau misalkan anjing mencret, penyebabnya apa, obatnya apa? Terus kalau misalkan anjing lahiran, yang harus dilakukan teh apa? Terus merawat papis kumaha? Cara mengawinkan juga kan kumaha? Ya, benar. Karena Mang Beben kan awam gitu kan di miara anjing, masih kena bingung mau nanya ke siapa, teman masih belum banyak. Cari-cari referensi di YouTube juga masih belum ada banyak yang review gitu kan, yang berbagi gitu. Makanya Mang Beben teh udahlah bikin konten YouTube menceritakan keseharian Mang Beben, mulai dari cara makan, perawatan, ngurus papis dan lain-lain ala Mang Beben gitu. Mang Beben bikin vlog, masukin di konten YouTube dengan tujuan supaya jangan sampai pengalaman Mang Beben yang dulu awal miara pitbull teh masih kena bingung harus gimana. Nah jadi buat teman-teman yang baru teh, jadi kalau misalkan cara merawat pitbull gimana, tinggal nyari aja di YouTube keluar ala Mang Beben misalkan konten Mang Beben gitu. Ternyata cara miara pitbull teh seperti ini, ngawinkeun kieu, cara merawat papis kieu, jadi gitulah. Awal mula kenapa terjun ke dunia YouTube mah. Tapi kumaha tamang pas dulu kerja tamang atau kumaha? Dulu teh Mang Beben 2014 pertama kerja di PT Kereta Api Indonesia. Wah, kaya. 2014 sampai 2020 Kang. 2020 terakhir resign. Jadi pas pertama merintis YouTube di 2017 teh posisinya saya masih sebagai seorang karyawan, admin kantor di PT KAI. Nah, cuman karena dulu mah saya sambil kerja, terus sambil mulai belajar bikin konten.
Jadi kalau misalkan upload teh seminggu teh cuma sekali. Terbatas gitu memang. Terbatas karena terbatas waktu, bukan terbatas waktu kita kerja gitu. Nah jadi selama 3 tahun berjalan seperti itu. Nah pas di tahun 2020 memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan mulai fokus di ngebreed dogi sama di YouTube. Cuman pas begitu saya mulai memutuskan untuk untuk fokus di YouTube, jarak beberapa bulan kemudian konten Mang Beben kena banned dari YouTube. Nah eta poin bisa pilu na Mang Beben. Jadi channel yang sekarang itu adalah channel yang kedua, Kang. Nah benar. Channel yang dulu mah namanya cuman Beben TV aja. Nah Cuman karena kesalahan Mang Beben pribadi yang masih kena awamnya, masih kena belajar. Jadi pas begitu bikin konten tentang dugong, Mang Beben tidak melakukan kekerasan atau maksudnya tidak melakukan editing secara benar. Jadi yang adegan ngegelna masih dimasukin, adegan dogi anjing berdarah dimasukin, sehingga ada beberapa video yang dihapus, dianggap melanggar kebijakan YouTube 3 kali, nggak tahu 4 kali, dan akhirnya udah wassalam, channelnya dihapus ku YouTube. Jadi berarti baru deh gitu Mang lah. Jadi channel yang sekarang teh baru lah, kurang lebih sekitar 5 bulan atau 6 bulan, lupa lagi lah yang sekarang mah. Gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau misalkan mau bikin konten joganya sekedar pembelajaran dari kasus Mang Bebennya. Pokoknya mah kalau misalkan hindari kata-kata yang mengandung aduan. Jadi misalkan aing termos sekarang aing ngobrol serius anjing. Goblok. Iya, bukan Mang Beben anu gantengna kan. Jadi hindari adegan-adegan yang menampilkan adegan kekerasan, Kang. Misalkan adegan anjing gelut, anjing ngegel gitu kan. Geti-geti darah gitu. Darah-darah, nah itu dihindari. Terus dari kata-kata juga usahakan misalkan kita ngomong gitunya, usahakan ulah bernotasi kasar. Terus kalau misalkan ya, hindari yang porno-porno juga. Ya. Tong salah, Kang. Saya bikin konten tentang mengawinkan anjing. Kan saya mah niatnya mengedukasi. Ya benar, Bang. Jadi kan banyak orang-orang cara ngawinin anjing teh gimana? Terus teh ngawinkan anjing yang tepatnya usia lu berapa misalkannya, atau usia anjingnya berapa tahun gitu. Saya mah niatnya mengedukasi, saya dijieun konten. Terus ditampilkan ke YouTube. Ku YouTube dianggap melanggar tentang seksualitas. Anu keur kieu naon? Heeh. Anu pas ke doggy style. Doggy style teh mah real, Bang. Iki ada doggy style dianggap seksualitas. Dan akhirnya dolarna koneng anjir. Jadi menurut pengalaman saya gitu, Ben, untuk pengen collab sama youtuber tuh saya pernah gitu nge-DM, nge-WA sampai gak dibalas ya. Sakit hati ada sih. Cuman ya saya kan tujuannya ya pertama buat silaturahmi sama nambah ilmu juga untuk pelihara hewan tuh. Gimana kan pasti tiap orang pengalaman kan beda-beda. Kayak saya emang lebih suka gitu kalau bikin konten ke rumah teman-teman gitu, langsung kayak gimana sih sharing kan. Jadi ya yang saya takutin itu pas dulu sama pengen nge-WA atau nge-DM sama Beben tuh emang benar-benar takut tuh, padahal udah punya tuh, udah ada kan di YouTube. Cuman kayak udah nanya-nanya lagi di mana nih, dibalas nggak. Nah sampai alhamdulillah mungkin emang udah jodohnya langsung bisa ke sini. Terus kata teman saya tuh dikasih lah, katanya bisa langsung WA aja ya. Alhamdulillahnya ternyata Mang Beben baik ya, Proy. Bagus lah tuh saya mah. Saya takutnya kan nggak ngebalas gitu, Proy lah. Enggak tuh ya. Mata kan cek saya tadi. Jadi jangan menganggap rekan sesama YouTuber tuh ya sebagai saingan, tapi anggaplah sebagai rekan seperjuangan, kan. Jadi kumaha carana saling memajukan. Siapa tahu misalkan suatu saat konten saya masih gitu-gitu aja, sedangkan kontennya Kang Rudi naik, misalkannya channelnya naik. Jadi kan suatu saat saya mau minta tolong ke si Kang Rudi, Kang collab yuk, kan mau hese. Nah benar mah. Jadi harus saling membantu ya. Dan jualan saya juga sama Kang pernah punya pengalaman dulu pas pertama awal ngerintis, nge-DM pengen collab sama si A, si B, si C, si D, nu ngabalas demi Allah sama. Jadi
pikirannya itu mungkin para YouTuber yang udah up gitu ya, pikirannya ini anak paling numpang pansos gitu ya, emang lah pastilah kepikirannya saya juga ke situ sih. Cuman yang pertama sih ya pengen kenal gitu kan, apalagi kenal dengan konten kreator yang saya favorit itulah ibaratnya. Pengen banget tuh kayak sekarang juga sih saya kayak mimpi sih Proy. Saya collab sama Mang Beben. Mimpi bro, mimpi yang jadi kenyataan. Nah benar Proy. Soalnya udah dari sejak lama juga sih Proy, baru kecumponan lah Proy lah, baru kecumponan hari ini Proy. Alhamdulillah ya, ini Mang Beben juga mengucapkan makasih buat Kang Rudi sama Akang yang jadi kameramen udah mau mampir ke sini ya. Ulah bosan. Nah benar Bang, pasti kalah ka dia main deui lah. Boleh ke sini Siap, lagi, mau bawa cewek boleh. Kondusif. Nah, kondusif kan itu kondusif kan. Jadi bawa cewek maksudnya buat ngeplog barengnya, jangan berpikiran negatif, buat ngeplog bareng. Tapi berhubung di daya saungnya mah. Tuh bisa setik lah. Setik lah. Lala cair setik lahnya. Setik mah tenan naon moal dosa setik. Ada mau ngelebat tungkul huluna. Awak nama nuturkeun. Nah mungkin cukup segitu aja ya Proy, vlog saya sama Mang Beben, kurang lebihnya ya mohon maaf juga Proy dari pengucapan saya juga. Soalnya saya baru bikin konten lagi Proy, jadi agak kaku-kaku lagi Mang Beben. Aduh, udah lama nggak bikin konten lagi. Jadi ini saya sangat berterima kasih banget sama Mang Beben ini, sama Mas Gondrong juga udah welcome saya datang ke sini, disambut dengan baik. Ya gak bisa berkata lagi sih, cuman terima kasih sih Mang Beben lah, hatur nuhun pisan. Sami-sami ya, pokoknya mah buat Kang Rudi, buat si Akang kameramen, dan buat siapapun yang mau atau misalkan pengen main ke tempatnya Mang Beben. Nah, mangga silakan, Mang Beben mah terbuka, welcome ya. Siapapun yang mau main silahkan saja. Alamatnya di mana nih Mang Beben? Alamatnya ini teh ada di Kampung Sompok, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari. Nah, Banjaran Proy lah, di Banjaran. Ya, pokoknya tinggal nanya aja rumahnya Mang Beben yang piara pitbull, insya Allah udah pada terangan. Udah pada terang lah Proy, di bawah juga Proy, di Lebak juga Proy lah. Lebak ya, di daerah Lebak udah banyak. Nah terus kalau misalkan Mang Beben boleh sedikitnya nambahan sedikit gitu, berbagi pengalaman buat Kang Rudi Ya. Biar kontennya makin maju. Pertama jangan bosan buat bikin konten. Tiap hari usahain upload sehari misalkan satu konten. Insya Allah nanti bertambahnya subscriber, menambahnya jam tayang itu bakalan naik secara signifikan kalau misalkan kita uploadnya tiap hari Kang. Pokoknya mah ulah bosen lah. Mau ada misalkan yang komen nggak enak, mau ada yang komen nggak dengenaheun gitu ya. Terus aja wes semangat. Jangan dengarkan omongan cibiran para netizen yang tidak yang gitu karena itulahnya. Pokoknya mah tetap semangat buat seluruh konten kreator lah. Ya. Saya juga untuk doanya ke Mang Beben mungkin hanya satu sih. Semoga makin berkembang lagi channel YouTube-nya. Sama semoga tercapai lah harapan Mang Beben, ingin masuk TV ya Mang Beben lah. Saya pasti langsung bangga banget sih lihat Mang Beben nanti kalau masuk TV ya Proy. Asup ke TV anjir gitu lah. mewakili se-Jawa Barat lah Proy lah. Amin ya Allah. Jadi pokoknya buat Mas Bro semua jangan lupa dukung terus para konten kreatornya seperti Kang Rudi, terus Mang Beben juga dengan cara videonya di like, terus di komen yang positif, terus di subrek juga channelnya dan di share ya link video-video nanya. Terus kalau misalkan ada iklan Omat jangan di skip ya. Meskipun channel saya juga Proy di kontennya belum ada iklan Proy, tapi jangan di skip Proy. Pokoknya mah matakan didoakan supaya Kang Rudi cepat-cepat mencapai 1.000 subscriber dan mencapai batas minimal 4.000 jam penayangan. Amin. Dan jangan cuma sampai segitu, mudah-mudahan sampai 100.000 subbreaker lah. Amin. Mang Beben juga sami lah. Wah amin atuh kudu. Lamun tak amin kok aing mau diberi kopi. Jadi suguhan kopi. Mari suguhan kopi. Tuh Proy, pokok nama Proy. Mungkin cukup segitu aja Proy videonya. Jangan lupa di subrek Proy channel YouTube-nya Mang Beben, yaitu namanya Beben TV Reborn ya Proy, yang terbaru ya Proy ya. Jadi jangan lupa channel YouTube-nya Mang Beben di lices, di komen and subrek ya Proy, dan share ke teman-teman kalian ya Proy. Dan jangan lupa subrek juga channel YouTube saya Proy, Rudi Pets ya Proy.
Oke, Proy, mungkin sampai di sini dulu ya, Proy. Salam pecinta hewan, Proy.